warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, dalam dialog kita kali ini kita akan membahas salah satu ayat dalam surah An-Nisa yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar hatta ta'lamu ma taquluna. Yang berarti hai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat sementara kamu mabuk hingga kau paham apa yang kamu ucapkan. Ila akhirul ayat. Ya. Nah, di sini kita bisa memperdalam pemahaman kita tentang awal daripada ayat ini. Allah melarang la taqrabus shalah. Jangan mendekati salat sementara kamu mabuk. Karena kita ketahui bahwa ajaran Islam itu bertahap. Jadi orang dulu masih bisa mabuk. Tetapi kalau mabuk dilarang salat. Hingga kau paham apa yang hingga kau sadar, artinya hingga tidak hilang mabuknya. Kemudian baru datang ayat yang melarang. Tentang innamal khamru wal maisir azabun min ahlis setan. Nah, itu tentang larangan orang berjudi dan mabuk sebagai pekerjaan setan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kenapa orang mabuk dilarang mendekati salat? Dalam artian dilarang salat. Kenapa? Ya. Artinya orang mabuk itu dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Dan dia tidak menghayati apa yang dia ucapkan. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang tidak mabuk? Tapi tidak menyadari, tidak memahami apa yang diucapkan. Ya. Jadi salat itu adalah komunikasi antara sang hamba dengan penciptanya. Dalam suatu komunikasi ada beberapa unsur. Komunikator yang menyampaikan, kemudian sasaran komunikan, kemudian ada media, ada sarana, kemudian ada pesan. Nah, kalau orang mabuk atau orang yang tidak paham apa yang diucapkannya, tentu tidak memenuhi persyaratan komunikasi efektif. Ya. Yang menerima Allah paham itu, tapi yang menyampaikan tidak paham. Padahal salat itu adalah komunikasi antara sang hamba dengan Tuhannya. Ada namanya body language, komunikasi dengan fisik, dan komunikasi dengan hati. Jadi ini pengalaman saya sebagai tim penguji dari salah satu lembaga pendidikan. Banyak itu yang mengikuti ujian yang saya uji. S1, S2, S3 belum. Saya tidak tahu apakah kondisinya sama. Mayoritas, jadi bukan minoritas, Pak. Mayoritas tidak paham dengan makna doa yang dibaca dalam salat. Mayoritas. Itu pada calon-calon pegawai, calon-calon guru. Jadi ini suatu gambaran bagaimana keadaan masyarakat kita yang salat dengan tidak paham apa yang diucapkan. Padahal itu suatu komunikasi. Ya. Alhamdulillah kita ikut pengajian ini rata-rata paham.
Jadi saya biasa katakan, kau tidak pernah salat. Kaget dia. Tidak, saya salat. Sebenarnya tidak, kau tidak salat. Yang salat hanya tubuhmu. Hanya badanmu saja yang salat. Insan asli yang ada di dalam itu tidak salat. Karena tidak dihayati. Dan banyak yang menangis. Saya bilang mudah-mudahan air matamu itu air mata penyesalan. Sehingga kau belajar. Karena itu tidak lama sebenarnya. 1 hari atau 1 minggu kau sudah paham itu. Jadi ada beberapa yang kami nyatakan lulus tapi bersyarat. Tuh, 1 bulan, 3 bulan, paling lama 6 bulan paham dengan doa pendek. Baca dalam salat. Dan rata-rata mereka bisa. Bahkan ada 1 calon pegawai lulus di bagian lain, tapi agama Islam, kebetulan saya penguji agama Islam, saya nyatakan Anda lulus bersyarat. Dia buat perjanjian. Bila saya diterima, saya akan berusaha memahami doa dalam salat. 3 bulan. Tidak sampai 3 bulan, Pak. Dia datang menghadap. Dan saya tes, dia paham. Mulai takbiratul ihram, ya. Kalau sunnah, kalau surah itu sunnah, ya. Tapi bagusnya kalau dipaham. Makanya ada surah-surah pendek. Dia paham. Saya bilang bagaimana dengan salat? Bilang, Pak, saya nikmati salat itu sekarang. Jadi dia nikmati, Pak. Kalau dulu kamu salat itu salat lagi, salat. Jadi beban. Begitu dia paham makna doa dalam salat, dia nikmati, Pak. Dia nikmati salatnya. Karena dia sadari dia berkomunikasi dengan Allah. Allah tidak akan menjawab dengan lisan, karena itu bukan sifatnya Allah. Tapi kita punya perasaan dingin-dingin. Nikmat. Jawaban Allah. Dan anak itu tadi dia rasakan nikmat waktu salat dengan memahami doa dalam salat. Ya. Jadi, kalau tidak salah, Ustaz ya, pernah menyampaikan bahwa salat itu bukan untuk Allah. Tuhan tidak butuh salat. Ya. Kita yang butuh salat. Supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Ada yang disembah. Jadi untuk kepentingan kita. Supaya kita tenang, kita damai dalam salat. Jadi itulah pengalaman saya. Dan mari kita berbagi kepada pendapatnya. Bahwa salat itu adalah komunikasi antara kita dengan Allah. Kita menyadari kita hamba dan ada ikrar dalam salat. Satu lagi saya tambahkan. Waktu ujian S2 atau sekolah saya di S2, dosen saya menyampaikan, ada orang yang bagus salatnya tapi tidak bagus hubungannya dengan manusia lain. Saya bilang, Pak, tidak bagus salatnya itu. Saya bantah dia. Kalau bagus salatnya, bagus hubungannya dengan lain. Karena di situ ada ikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi bilang. Makanya dia katakan aqimus shalah, bukan af'al shalah, bukan kerjakan salat, tapi tegakkan salat. Ditegakkan salat berarti di luar salat kita tegakkan ini, tegakkan janji. Nah, itulah. Ya kita berbagi karena ini dialog. Saya akhiri sampai di sini. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.